Selamat sore Bu Yuni, bagaimana kabarnya hari ini atau sore ini? Selamat sore juga Bu Sub. Alhamdulillah hari ini saya bahagia sekali bisa bertemu dengan Bu Sub. Sebenarnya sih ada rasa gelisah dan galau Bu Sub. Selain bahagia bisa ketemu panjenengan itu masih ada terbersit rasa galau dan resah Bu Sub. Oke, galaunya itu kenapa ya Bu Yuni? Kalau saya pengen tahu, karena hari ini kita akan coaching ya. Coaching ini yang akan menentukan percakapan atau tema percakapan adalah Bu Yuni. Nah, saya tadi menangkap kalau Bu Yuni sekarang lagi galau. Kenapa sih Bu Yuni kok bisa galau? Monggo Makanya itu diceritakan. Bu Sub, makanya saya ingin ketemu sekali dengan Bu Sub. Mungkin Bu Sub bisa membantu saya atas kegalauan saya kali ini Bu Sub. Galaunya ini begini Bu Sub, tentang permasalahan saya dengan teman sejawat Bu Sub. Teman sejawat saya ini kurang enak kalau diajak berkolaborasi. Padahal di sini posisi saya itu diberi tugas oleh ibu kepala sekolah saya yang harus berkolaborasi dengan beliaunya. Kami diberi tugas, kami diberi tugas itu untuk membimbing siswa untuk mempersiapkan mengikuti lomba puisi tingkat kecamatan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Beliau beranggapan kalau saya itu tidak mampu dalam membimbing siswa tersebut. Padahal saya itu juga ingin sekali bagaimana menjadi guru yang bisa membimbing atau mengarahkan potensi anak ke minat anak itu sendiri atau ke potensi yang dimiliki anak itu tersendiri. Begitu Bu Su. Ini kendala berarti saya. di sini. Oke, berarti di sini Bu Yuni punya permasalahan dengan teman sejawat nggih. Teman sejawat di sini satu sekolahan nggih Bu Yuni nggih. Iya, betul, Satu Bu Sub, sekolahan satu dengan Bu Yuni. Iya, karena Bu Yuni sama teman sejawat ini ingin berkolaborasi untuk bagaimana membimbing anak-anak atau peserta didik dalam mengikuti lomba tersebut. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan hubungannya seperti apa Bu Yuni kok sampai tidak tadi ada kalau saya dengar tadi Bu Yuni kurang dalam berkolaborasi atau kurang baik di sini. Itu dalam hal apa, Bu? Begini, Bu. Sebenarnya itu sudah agak lama sih. Cuma saya memang harus bisa mengendalikan diri saya. Awalnya itu sih saya ditunjuk oleh ibu kepala sekolah saya membimbing anak yang sebenarnya sudah bimbingan beliau dari kelas 2 sampai kelas 4 untuk mengikuti lomba bercerita. Karena itu tugas dari ibu kepala sekolah dan ibu kepala sekolah itu mempercayakan saya untuk membina anak tersebut mengikuti lomba bercerita. Jadi saya dari awalnya saya memang tidak izin karena saya merasa ditunjuk ya sudah, ini karena tanggung jawab saya, karena tidak puisi ya, karena ini lain lagi bercerita. Jadi anak itu saya bimbing untuk lomba bercerita dan kemudian alhamdulillah anak ini menang juara 2 Bu Su. Kemudian teman-teman memberikan saya selamat. Ibu kepala sekolah pun juga memberikan saya selamat. Dan ucapan selamat inilah yang membuat beliau tersinggung, Bu. Karena beliau merasa ini adalah anak didikan saya. Kenapa yang diberi selamat itu Bu Yuni? Lah itu Bu yang awalnya hubungan saya dengan beliau yang awalnya baik karena hal itu menjadi renggang. Oke, berarti ada kerenggangan hubungan antara Bu Yuni dengan teman tadi nggih, dengan teman sejawat tersebut. Kemudian apa yang ingin Bu Yuni perbaiki dari hubungan yang renggang tersebut? Kalau misalnya nggih, kalau dinilai dari skala nilai antara 1 dengan 10, antara 1 sampai 10, hubungan Bu Yuni dengan temannya tadi itu kira-kira ada di nilai berapa nggih Bu Yuni? Kira-kira ini ada di nilai 6 Bu Sub ya, memang tidak sebegitu parah ya, masih say hello kalau ketemu, tapi say hello-nya itu kelihatannya tidak sepenuh hati sih. Say hello-nya itu sekedar kalau tatap muka ya, kalau tatap muka gitu, kalau ketemu ya
selamat pagi Bu Yuni gitu aja. Tapi nadanya itu kan beda ya. Nada welcome dengan tidak. Itu Bu Su. Nah, saya menginginkan hubungan ini bisa ke nilai 9 Bu Su. Oh gitu nggih. Berarti ingin Ya. ingin peningkatan dari nilai 6 yang tadi kurang, kalau menurut Bu Yuni itu kurang nyaman nggih, menjadi Iya, tentunya 9. begitu Bu Nah, Su. oke. Berarti gimana nih caranya Bu Yuni untuk meningkatkan hubungan yang tadi kurang harmonis dari nilai 6 ke 9 tadi, apa yang akan dilakukan Bu Yuni untuk memperbaiki Eh, hubungan tersebut? Yang pertama Bu Syuk, kalau saya ketemu beliaunya, paling enggak dengan sikapnya yang begitu, yang pertama yang harus saya lakukan yaitu untuk mengendalikan emosi saya. Saya bisa memanajemen diri saya, bagaimana saya tidak terpengaruh dengan sikap beliau kepada saya. Paling enggak saya tidak melakukan hal yang sama yang seperti beliau lakukan kepada saya. Kemudian saya juga akan Bu, melakukan komunikasi aktif pada beliau. Kemudian saya juga akan meminta seumpama dalam tugas saya berkolaborasi dengan beliau untuk mempersiapkan anak didik ini untuk tampil puisi. Paling enggak saya akan belajar dari beliau, meminta beliau untuk mengajari saya apa teknik-teknik membaca puisi yang bagus. Itu yang mungkin akan saya lakukan Bu Su. Apa ada strategi lainnya Bu Yuni selain 3 strategi ini? Seandainya 3 strategi ini mengalami kendala ya Bu Sip ya. Kita juga tahu ya, seandainya strategi ini mengalami kendala, saya mungkin akan minta bantuan kepada teman beliau yang akrab, yaitu Bapak Paiman mungkin, karena beliau sering curhat sama Bapak Paiman. Nah, dari situ mungkin saya akan minta Pak Paiman membantu saya untuk menjembatani hubungan saya agar lebih baik lagi dengan beliaunya. Oke. Ada lagi, ada lagi Bu Yuni, dari berarti ada 4 strategi, apa ada lagi yang mau ditambahkan Bu Yuni? Untuk memperbaiki hubungan ini? Iya, mungkin saya sering-sering ini ya Bu Sip ya, sering-sering dolan di kelasnya ketika istirahat, karena beliau itu kalau istirahat itu jarang di kantor. Jadi mungkin saya bisa permisi untuk ke kelasnya, untuk untuk menjalin hubungan yang lebih erat lagi. Mungkin saya akan mengakrabkan diri, mengakrabkan diri lagi lah Bu Zum, supaya beliau tetap, nanti saya minta arahan ke beliau dengan mengakrabkan tadi. Saya minta bimbingan beliau, arahan beliau bagaimana membimbing anak yang nantinya kita siapkan untuk lomba, karena memang beliau pandai sekali dalam melatih anak dalam mengikuti lomba. Dan alhamdulillah selama anak-anak dibimbing beliau itu kebanyakan memang anak-anak yang mendapatkan juara Bu Su. Dan itu mungkin yang akan saya lakukan. Oke, Bu Yuni, ada lagi strateginya? Ada sudah 5 strategi. Iya, sudah. Saya kira itu dulu yang akan saya coba Bu Su. Oke, berarti di sini yang strategi yang akan dilakukan Bu Yuni untuk meningkatkan hubungan dengan temannya Bu Yuni, yang pertama tadi Bu Yuni akan mengendalikan emosi, tidak terpancing di sini. Kemudian yang kedua, Bu Yuni akan melakukan komunikasi aktif dengan beliau. Yang ketiga, Bu Yuni akan meminta untuk dijadikan rekan bersama dalam kolaborasi kalau misalnya ada pembimbingan anak. Yang keempat, Bu Yuni akan meminta bantuan dengan orang lain yang akrab dengan temannya Bu Yuni tadi, bagaimana bisa memperbaiki hubungan antara Bu Yuni dengan temannya tersebut. Dan yang terakhir, Bu Yuni akan sering dolan ke kelasnya atau mengakrabkan diri Bu Yuni dengan tersebut. Oke, dari kelima strategi ini kira-kira yang mau dijalani dulu yang mana Bu Yuni? Yang mau dilakukan? Kira-kira yang akan saya dahulukan itu yang sering berkunjung ke ini Bu Su, yang sering berkunjung ke kelasnya tadi.
mengakrabkan diri Tentunya, tadi nggih. tentunya dengan ini Bu Zub, dengan mengendalikan emosi saya. Seumpama nanti kalau kalau saya berkunjung ternyata beliaunya tidak welcome, berarti paling enggak saya juga harus bisa mengontrol diri saya. Saya harus, walaupun begitu saya tetap harus hormat kepada beliau karena memang beliau adalah senior saya. Gitu Bu Zub. Ini yang awal-awal yang akan saya lakukan. Dan ini akan segera mungkin saya lakukan Bu Zub karena memang untuk persiapan lomba sebentar lagi kira-kira 1 bulan. Paling enggak saya bisa minta bantuan beliau dalam membimbing murid saya yang akan lomba ini Bu Zub. Oke, berarti di sini Bu Yuni akan mendahulukan untuk sering mengakrabkan diri dolan nggih. Kalau misalnya dolan itu kok beliau belum welcome, maka Bu Yuni akan mengontrol emosinya Bu Yuni agar tidak terpancing. Kemudian setelah itu untuk jarak dekat Bu Yuni nggih. Kira-kira kapan itu akan dilakukan sama Bu Yuni? Sesegera mungkin Bu Zub karena besok itu hari Sabtu, insya Allah besok itu akan segera saya lakukan tindakan itu. Bagus Bu Yuni itu berarti kita kalau misalnya dimusuhi orang ya ndak usah gantian memusuhi nggih. Berarti Bu Yuni itu sudah bagus sekali dalam membina hubungan dan menaikkan hubungan tersebut dari 6 ya tadi menjadi 9. Untuk komunikasi aktif dan bantuan dari orang lain seperti tadi Bapak Paiman ya tadi, itu gimana? Lalu Bu Yuni, apa itu juga akan dilakukan? Otomatis kalau hubungan baik itu kita kan sudah mengakrabkan diri ya Bu ya. Kita sudah berusaha mengakrabkan diri. Otomatis kalau kita sering sih namanya manusia, kalau kita baik insya Allah mungkin tanggapannya juga baik. Nah setelah hubungan kita baik, kita akan melakukan komunikasi aktif yang berhubungan dengan bimbingan kepada anak yang ingin kita bimbing dan kita bina untuk persiapan lomba lomba puisi Bu. Puisi tersebut nggih. Nggih Bu, berarti untuk yang nggih. Ya, nanti waktu hubungan komunikasi itu kita kan bisa minta bantuan kepada Pak Paiman juga terlibat di situ. Kita mungkin kalau berbicara dengan 3 orang itu lebih asik ya Bu Zum ya. Betul sekali Bu Yuni. Ya, kalau ada orang katakanlah beberapa orang dalam komunikasi itu kan ramai dan asik gitu kalau menurut saya. Jadi hubungan komunikasi yang aktif itu akan terjalin dengan tersendirinya. Begitu Bu Zum. Oke, itu nggih berarti seiring waktu nggih Bu Yuni nggih. Seiring waktu. Berarti Bu nggih. Berarti di sini Bu Yuni sudah melakukan peningkatan dalam hubungan antara Bu Yuni dengan temannya. Semoga hubungan tersebut bisa menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan Bu Yuni nggih Bu Yuni. Oke, terima kasih untuk coachingnya Bu yang 15 menit ini. Saya ingin merefleksi hasil dari Bu Yuni dalam membina hubungan tersebut. Kira-kira 1 minggu ke depan bagaimana nggih hasilnya. Kita akan ketemu lagi dan kita akan berbincang lagi nggih Bu Yuni untuk hasil dari kegiatannya Bu Yuni tadi. Oke, setelah ini saya ingin Bu Yuni memberikan umpan balik Bu Yuni atas kegiatan coaching kita hari ini. Menurut Bu Yuni, perasaan Bu Yuni bagaimana setelah kegiatan coaching ini Bu Yuni? Untuk nanti saya tuliskan di dalam refleksi saya tentang kegiatan coaching. Perasaan saya setelah melakukan coaching dengan Bu Zum, lega ya Bu rasanya ya. Beban saya yang tadinya agak hati saya yang tadinya resah dan gelisah seperti lagu ya Bu ya. Itu sekarang lega karena mungkin kegiatan-kegiatan yang tadi saya omongkan atau strategi-strategi saya yang tadi saya lakukan dengan yang saya bicarakan dengan Bu Zum itu akan segera saya lakukan dan saya optimis Bu. Enggak pesimis tapi optimis, insya Allah kalau kegiatan ini niatnya baik, insya Allah nanti berjalannya juga baik, begitu Bu. Hari ini senang dan lega Bu. Begitu. Oke, ya, terima kasih Bu Yuni atas umpan baliknya. Kita akan refleksi lagi di minggu depan.
Oke. Sama-sama Bu Saya Zub. Salam nggih. sehat terus ya Bu Zub. Oke, sama-sama Bu Yuni.